berubahnya bentuk style. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YIN Salatiga menyapa. Hari ini kita jumpa lagi bersama saya Zidni Ilman Al-Fikri dalam acara YIN Salatiga menyapa. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini saya sudah mendatangkan beliau Wakil Dekan 3 atau bidang kemahasiswaan dan kerjasama dari Fakultas Dakwah. Nah, tentunya ada beberapa yang akan saya tanyakan terkait Fakultas Dakwah ataupun tentang bagaimana cara mendaftar untuk para mahasiswa baru di tahun 2021 ini. Nah, kita perkenalan dulu dengan tamu saya. Beliau adalah Dr. Rofiin MAG. Betul Pak ya? Ya. Alhamdulillah. Nah, ingin tahu lebih banyak lagi, nanti silakan bagi para sahabat-sahabat YIN Salatiga menyapa bisa berkomentar untuk bertanya apa saja, mungkin syarat atau mungkin cara supaya bisa masuk di Fakultas Dakwah. Nah, oke, tanpa berpanjang lebar, kita tanyakan dan saya ingin mengulik sedikit tentang beliau, Bapak Dr. Rofiin, yang ternyata menurut informasi adalah beliau alumni YIN Salatiga juga. Kalau boleh tahu Bapak, Bapak itu alumni tahun berapa Bapak? Saya lulus tahun 96. Lulus tahun 96. Ya, betul. Waktu itu untuk jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Pendidikan Bahasa Arab. Wah, luar biasa. Ini yang mungkin dari sahabat-sahabat YIN Salatiga menyapa yang ingin mendaftar di YIN Salatiga, yang nantinya bisa memilih beberapa jurusan di antaranya. Nah, ini ada alumni yang memang berkompeten dan alhamdulillah menduduki wakil dekan bidang 3 nih Bapak. Ya, kebetulan yang wakil dekan di Fakultas Dakwah itu juga alumni. Iya, alhamdulillah. Juga. Jadi iya. memang wakil dekan 1, wakil dekan 1, wakil dekan 2. Beliau-beliau adalah alumni yang luar biasa dan menduduki beberapa jabatan yang strategis dan penting. Nah, Bapak ada kesan nggak tentang YIN Salatiga di masa lalu sampai sekarang, Bapak? Ya, tentu sangat berkesan ya ketika kami studi di YIN Salatiga ketika itu ya, dengan beberapa teman kuliah, teman seperjuangan ya, termasuk ini Pak Warek 2 itu. Oh, itu teman Bapak seperjuangan. Dr. Agus Waluyo. Juga pendidikan bahasa Arab. Luar biasa sekali. Ya, terus juga dulu yang wakil rektor 2 periode sebelumnya, Bapak Olan itu juga pendidikan Pak Kastolan nih. Termasuk mungkin Pak Rektor yang sebelumnya gitu. Ya, periode sebelumnya. Oh, Pak Rektor sebelumnya juga luar biasa. Nah, ini pastinya Bapak punya kesan, punya ingatan di masa-masa dulu. Kesan apa yang paling berkesan sampai hingga sekarang saat kuliah di YIN Salatiga, Bapak? Ya, kesan saya di samping aktif di kegiatan akademik, di perkuliahan, juga aktif di kegiatan ekstrakurikuler, maupun juga di kegiatan organisasi ekstra. Itu organisasi ekstra itu barengan dengan ini Bapak Hanif Dzakiri, Menteri Tenaga Kerja, mantan menteri, ya, mantan itu menteri. Aktif juga baik kegiatan intra maupun ekstra.
Dan alhamdulillah ketika itu saya juga aktif di organisasi Senat Mahasiswa. Lulus di masuk 92, lulus 96, ya di 4 tahun. Dulu tradisi atau apa ya istilahnya ya, mungkin sudah dibuat kesepakatan kalau lulusan yang terbaik itu langsung disuruh ngajar. Artinya ada reward, ada ya, penghargaan betul, bagi para mahasiswa alumni yang mempunyai prestasi terbaik. Ya, begitu saya lulus langsung disuruh mengajar selama 1 tahun. Istilahnya dulu kan Wiyata Bakti. Ya. Kemudian setahun kemudian ada pembukaan CPNS, alhamdulillah lolos ya di tahun 98. Wah, itu. Berarti tidak lama dan waktunya cukup singkat, kurang lebih 2 tahun. Setelah lulus, Bapak diberi kesempatan untuk mengajar di YIN Salatiga. Waktu itu kalau nggak salah namanya masih YIN Wali Songo. YIN Wali Songo ya, YIN Wali Songo di Salatiga. Sebelum beralih menjadi Stein Salatiga. Jadi dulu kan memang dosen kan belum seperti sekarang aturannya, harus S2, belum ada aturan itu. Jadi masih S1 itu sudah bisa diangkat menjadi dosen. Luar biasa sekali. Dan tentunya bagi para mahasiswa atau calon mahasiswa di Fakultas Dakwah ingin bertanya lebih dalam tentang Fakultas Dakwah, bisa langsung berkomentar melalui Instagram kita yang ditanyakan secara live. Nanti kita bisa jawab bersama dengan Bapak Dr. Rofiin. Nah, selanjutnya terkait Fakultas Dakwah, Bapak bisa ceritakan sedikit Fakultas Dakwah itu berdiri tahun berapa, kemudian jumlah mungkin pengajar, dan sekarang itu jumlah mahasiswa sampai berapa, Bapak? Baik, Fakultas Dakwah itu berdiri bebarengan dengan berubahnya bentuk Stein Salatiga menjadi YIN Salatiga. Oh, berarti bersamaan dengan alih statusnya? Ya, betul. Jadi SK Presiden alih bentuk dari Stein ke YIN Salatiga itu Oktober 2014 akhir. Ya. Itu saya ingat itu waktu menjelang berakhirnya Presiden SBY ketika itu ya. Lalu begitu SK turun di akhir 2014, maka Ortaker di awal 2015 juga turun. Nah, disitulah Ortaker di dalam Ortaker itu salah satu fakultas di YIN Salatiga adalah Fakultas Dakwah. Di samping 4 fakultas yang lain dan program pasca sarjana. Luar biasa sekali. Jadi ini sebuah berkah di mana lahir bersamaan dengan alih statusnya YIN Salatiga dari sebelumnya yaitu Stein Salatiga. Nah, dari pertama mungkin ada berapa jurusan dan sekarang sudah berapa jurusan, Bapak? Ya, jadi embrio jurusan atau program studi di Fakultas Dakwah itu adalah program studi KPI, Komunikasi dan Penyiaran Islam. Memang sebelum menjadi YIN itu KPI sudah ada di waktu Stein itu. Itu menjadi embrio program studi yang ada di Fakultas Dakwah. Kemudian setelah Ortaker itu turun, Fakultas Dakwah itu kemudian ada izin pendirian program studi yang lainnya yaitu manajemen dakwah, lalu pengembangan masyarakat Islam. Nah, itu di akhir 2015. Kemudian baru 2016 kita membuka calon mahasiswa baru untuk 2 program studi yang baru. Pertama kali Fakultas Dakwah itu berdiri bebarengan dengan alih bentuk dari Stein ke YIN Salatiga itu baru 1 program studi KPI. Kemudian tahun 2016 berdirilah 2 program studi yang lainnya, yaitu MD dan PMI. Tentang
Ya, pengembangan ya, ya, pengembangan jadi dan manajemen dakwah dan pengembangan masyarakat Islam. Islam. Lalu di tahun 2017 kita mengajukan proposal untuk program studi baru, yaitu program studi psikologi Islam, dibuka tahun 2017 sampai sekarang ya. Sudah ada totalnya, yaitu ada empat program studi. Dan alhamdulillah semuanya sudah terakreditasi B. Wah, luar biasa. Ini program studi baru. Ya, itu artinya baru keluar di kurang lebih tahun 2015 dengan waktu yang singkat. Kemudian sekarang totalnya sudah sampai 4 program studi dan semua akreditasi alhamdulillah sudah jadi B. Aturannya begitu izin keluar maksimal 2 tahun itu kan harus ada mengajukan akreditasi. Nah, biasanya berat kalau belum punya lulusan itu untuk meraih predikat B itu biasanya berat. Jarang sekali yang misalnya ada program studi, baru belum punya lulusan dapat predikat B, itu jarang. Nah, ini luar biasa. Jadi bagi para calon mahasiswa Fakultas Dakwah, jangan disia-siakan waktu saat ini. Yang bisa menonton live di Instagram bisa bertanya melalui komentar, nanti kita akan tanyakan kepada beliau. Nah, tadi sudah dijawab oleh beliau bahwa ada 4 program studi di Fakultas Dakwah. Kemudian dari Fakultas Dakwah juga program studinya sudah mendapatkan akreditasi B. Ini tentunya menjadi peminatan yang luar biasa. Kalau boleh bisa disampaikan Bapak, jumlah total seluruh mahasiswa di Fakultas Dakwah itu sekarang mencapai berapa, Bapak? Sudah 2000 lebih 4 program studi itu. Luar biasa. Dan paling banyak dari kubunya program studi KPI dan PI atau psikologi Islam. Itu luar biasa. Peminatnya lebih banyak dibanding 2 program studi yang lain, yaitu manajemen dakwah dan pengembangan masyarakat Islam. Jadi keempat program studi itu juga ada konsentrasinya. Jadi KPI itu ada 3 konsentrasi, yaitu atau peminatan. Yang pertama adalah public relation atau kehumasan. Wah, ini ya. Kemudian yang kedua itu ada peminatan broadcasting atau penyiaran. Ya, nanti bisa penyiaran televisi, penyiaran radio gitu ya. Nah, itu. Kemudian juga peminatan jurnalistik. Jurnalistik berarti ke wartawan, sebagai jurnalistik di televisi maupun di itu. Kalau yang dari pengembangan masyarakat Islam, pengembangan masyarakat Islam ada 2 peminatan, yaitu kesejahteraan sosial dan yang kedua adalah kewirausahaan Islam. Kewirausahaan Islam. 2 peminatan itu. Kemudian manajemen dakwah itu ada peminatan manajemen kelembagaan Islam, dan yang kedua adalah peminatan manajemen haji dan umroh. Nah, itu. Siap. Dan terakhir psikologi Islam. Psikologi Islam ini mencetak sarjana psikologi, yaitu nanti gelarnya SPSI, yang nanti mampu mendeteksi, menganalisis, memahami, dan memprediksi gejala-gejala perilaku dan mental manusia yang dapat digunakan dalam bidang pendidikan. Ini juga konsentrasinya. Industri organisasi, ini konsentrasi itu. Kemudian pediatri, klinis, dan rekayasa sosial. Luar biasa. Jadi Fakultas Dakwah ini komplit. Punya ahli psikologinya, kemudian punya ahli manajemennya tentang manajemen haji umroh, kemudian punya pemberdayaan masyarakat yang bisa bermanfaat, mungkin bisa menjadi dai atau menjadi ustadz di masyarakat, dan satu bisa dikemas secara langsung atau bisa dikemas secara bentuk multimedia yang ada di jurusan KPI. Luar biasa, ini sangat komplit sekali di Fakultas Dakwah. Jadi program studinya 4, kemudian sudah ada akreditasi B, dan dari masing-masing jurusan ini program studi itu mempunyai fokus atau konsentrasi yang luar biasa yang sering diminati oleh
para calon mahasiswa sekarang. Nah, sekali lagi bagi yang masih penasaran yang ada di Instagram, silakan bisa langsung tulis saja komentar dari sahabat-sahabat Yayasan Salatiga Menyapa. Nanti kita akan bahas bersama dengan beliau Bapak Dr. Rofiin. Kita lanjut pertanyaan yang selanjutnya, yaitu tentang bagaimana Pak kalau mungkin dari mahasiswa, para calon mahasiswa ini ketika mau mendaftar di Fakultas Dakwah, adakah mungkin kriteria atau syarat atau seperti apa Bapak? Ya, untuk persyaratan maupun kriteria tidak jauh berbeda dengan fakultas yang lain atau program studi yang lain ya. Tentu dari jalur PMB ada jalur SPAN PTKIN, OM PTKIN, kemudian jalur undangan, jalur ujian mandiri. Nah, di SPAN PTKIN dan jalur undangan itu relatif sama ya persyaratannya, yaitu lulusan siswa SMA atau SMK atau MA, MHK atau pesantren muadalah. Pesantren muadalah itu pesantren yang di apa istilahnya disetarakan ya dengan pendidikan formal. Ya, betul. Dengan lulusan 2021 atau 3 tahun terakhir, nah itu kemudian memiliki NISN ya, nomor induk siswa nasional, lalu memperoleh rekomendasi dan dari kepala sekolah atau madrasah sehat jasmani rohani, kemudian sekolah atau madrasah itu memiliki izin penyelenggaraan pendidikan dari pemerintah. Nah itu yang SPAN dan jalur ya. Kemudian di situ ada juga jalur yang lainnya, ujian mandiri. Saya kira lebih leluasa ya, lebih sedikit persyaratannya. Di situ juga yang penting lulusan dari SMA, SMK, MA, MAK, pesantren muadalah dan memiliki NISN. Nah, itu. Berarti kalau di total semua untuk jalur ataupun tadi syarat mendaftar itu ada 4 gelombang. Ya, mulai jalur. Dari SPAN PTKIN, kemudian ada UMPTKN, kemudian ada jalur mandiri, dan yang terakhir jalur undangan. Nah, yang jalur mandiri ini tentunya lebih leluasa karena mungkin bisa di berapa tahun Pak terakhir dilulus, mungkin berapa 2018 atau mungkin terakhir tahun berapa ini? Kadang ada yang tanya juga ini. Ya, lebih longgar kalau persyaratannya ini dibanding dengan yang jalur SPAN itu. Jadi mulai 2017 masih bisa kita terima ya, lulusan 2017. Mempunyai sertifikat atau ijazah yang memang dibuktikan secara nyata dan lembaga pendidikannya atau sekolahnya terdaftar di pemerintah. Iya, betul. Memiliki NISN tadi ya, siswanya ya. Betul. Nah, sampai saat ini Bapak, yang menarik dari Fakultas Dakwah sehingga bisa tetap eksis dan banyak sekali diminati oleh calon-calon mahasiswa, ada nggak mungkin yang dari 4 itu yang paling menarik? Iya, saya kira semuanya menarik ya untuk bisa diminati oleh calon mahasiswa ya. Dengan minat masing-masing calon mahasiswa itu, cuma dari catatan selama ini yang lebih banyak peminatnya itu ya 2 program studi, itu KPI dan PI. Sementara MD dan PMI juga banyak, tapi lebih banyak yang KPI dan MD itu. Oke. Ini menjadi catatan sendiri. Jadi KPI mungkin sekarang zamannya multimedia. Betul. Jadi, ya. Banyak sekali peminatnya dimanapun. Saya kira juga KPI menjadi favorit dari Fakultas Dakwah. Nah, ini yang mungkin menjadi pertanyaan banyak ditanyakan oleh para calon mahasiswa. Sebenarnya
berapa sih jumlah UKT ataupun kalau zaman dulu namanya SPP, SPP di betul. Fakultas Dakwah, Bapak? Ya, UKT itu sudah ada ketentuan ya, di SK-kan, di mana UKT itu ada 5 kelompok ya, istilahnya 5 grade, mulai dari grade terendah maupun grade tertinggi. Grade terendah itu 0 sampai 400 gitu. Itu siapa saja yang mendapatkan grade terendah itu ada kriterianya, ada persyaratannya. Yang salah satunya itu adalah yang mana calon mahasiswa itu adalah yatim piatu, itu misalnya. Dan juga ada persyaratan-persyaratan yang lainnya. Kemudian sampai grade tertinggi yaitu grade 5 atau kelompok 5 itu kalau di Fakultas Dakwah ini 4 program studi itu dibagi 2 kelompok. Yang KPI dan PI itu grade tertinggi itu 3.200.000 ya, masih sangat terjangkau ya kalau sekarang itu. Kemudian yang MD dan PMI itu grade tertinggi itu 2.900.000. Oke, berarti total 5 ya? 5 grade, betul. 5 grade di Fakultas Dakwah, dan yang tertingginya itu masih di 3.200.000 itu di program studi KPI dan PI. Nah, itu meskipun demikian nanti juga kita sesuaikan dengan situasi kondisi ekonomi mahasiswa. Jadi tidak semuanya nanti di grade 5, tidak bisa saja. Iya. Jadi nanti ketika mendaftar itu kan nanti bisa memberikan UKT berapa yang disampaikan. Jadi intinya ini untuk masalah UKT, asalkan mahasiswa memberikan data yang benar-benar real kondisi orang tuanya, kemudian kondisi ekonominya, dari pihak fakultas akan memberikan yang terbaik. Iya, bisa saja di grade pertama, grade kedua gitu kan. Ya itu melihat nanti situasi kondisi dan tentu dibuktikan dengan ya dokumen-dokumen yang membuktikan bahwa dia memang kondisinya kurang mampu dan lain sebagainya itu. Oke, luar biasa. Jadi memang tertinggi itu 3.200.000, namun tidak semuanya diberikan UKT itu, asalkan dengan dibuktikan beberapa dokumentasi ataupun file-file yang menunjukkan bahwa pantas untuk diberikan beasiswa ataupun UKT grade di bawahnya ya rendah. Nah, sepertinya sudah ada pertanyaan yang masuk dari Instagram. Saat ini jumlah penerimaan mahasiswa baru di Fakultas Dakwah itu ada berapa, Pak? Ya, untuk tahun ini ya kuota itu kita membuka untuk yang KPI dan PI atau Komunikasi dan Penyiaran Islam dan Psikologi Islam itu membuka 5 kelas. Dan setiap kelas itu 40 rombongan belajar atau rombel. Sedangkan untuk program studi manajemen dakwah dan pengembangan masyarakat Islam itu 2 kelas dengan rombongan belajar masing-masing kelas itu 40 begitu. Jadi 5 kelas untuk KPI dan PI, kemudian 2 kelas untuk MD dan PMI. Itu kuotanya. MD dan PMI 2 kelas. Ya, berarti totalnya ada. Gitu. Nah, jadi luar biasa ini jumlah kuotanya kalau diibaratkan masing-masing kelas ada 40 orang. Ya, 40. 40 mahasiswa. Dan di masing-masing program studi seperti KPI itu ada 5 kelas. Berarti kali 40 ya gitu. 40, kemudian ada PI juga 5 kelas dikali 40. Nah, nanti bisa dikalikan sendiri ya. Tapi tentunya bagi para mahasiswa calon mahasiswa Fakultas Dakwah jangan ragu bahwa di Fakultas Dakwah banyak sekali yang sudah menjadi alumni-alumni yang luar biasa. Boleh disebutkan Mbak, atau boleh dibocorkan Pak salah satu alumni yang sudah mendapat penghargaan atau sekarang menjadi dosen yang luar biasa? Ya, ada beberapa alumni kita, terutama yang KPI itu yang sudah terserap di dunia kerja. Ada yang jadi
wartawan, ada yang reporter, bahkan di sektor-sektor yang lainnya itu juga sudah banyak yang terserap ya. Nah, kemudian untuk yang program studi lain, karena baru saja meluluskan pertama itu di tahun 2020 ini, alhamdulillah juga beberapa yang sudah menginformasikan, sudah bisa bekerja begitu. Jadi mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan bidangnya. Betul. Nah, mungkin pertanyaan terakhir, ada slogan ataupun pesan ataupun titipan buat para mahasiswa di manapun berada, YIN Salatiga menyapa Bapak. Baik, Fakultas Dakwah YIN Salatiga merupakan fakultas yang menarik untuk diminati para calon mahasiswa karena memiliki visi menjadi pusat pengembangan ilmu dakwah profetik berbasis keislaman dan keindonesiaan, dan juga berbasis teknologi, riset dan teknologi. Jadi itu nanti supaya terjadi keseimbangan ya, bukan hanya keilmuannya tetapi juga dari sisi teknologinya, kemudian juga jangan lupa keindonesiaannya. Jadi itu menjadi visi Fakultas Dakwah di YIN Salatiga, seperti itu. Oke, luar biasa. Jadi jangan ragu dan silakan bagi para calon mahasiswa baru Fakultas Dakwah untuk lebih lengkapnya atau mungkin yang tertinggal dari obrolan saya dengan beliau Bapak Dr. Rofiin di sebelumnya, bisa simak nanti di YouTube YIN Salatiga Channel ataupun di Instagram kita YIN_Salatiga. Nah, demikianlah obrolan yang singkat saya dengan beliau Bapak Dr. Rofiin selaku Wakil Dekan Bidang 3, dan semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk sahabat YIN Salatiga menyapa. Apabila ada kesalahan ataupun kekhilafan, saya mohon maaf. Sekian dari saya, akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.